Hai, selamat datang di kelasnya konten kreator. Gue Nanda Esalawati. Hari ini gue akan bagiin tutorial membuat kalender konten dengan Notion. Buat teman-teman yang merluin kalender konten dengan template yang lebih mudah, kami sudah upload di website kami www.alfayurika.education. Di situ teman-teman bisa download langsung kalender konten buat dipakai sehari-hari. Nah, di sebelumnya kan kita udah bahas nih kalender konten, pembagian waktunya tuh kayak gimana. 1-2 hari buat riset. Ya, sehari mungkin bisa buat persiapan belanja-belanja, shopping-shopping, perlengkapan ya kan. Dan 1 hari buat recording, selebihnya untuk post production. Kali ini kita akan langsung praktek langsung nih dengan aplikasi Notion. Kenapa Notion? Karena tim kami pakainya Notion. Jadi ini akan lebih mudah karena teman-teman bisa langsung ngeliat gimana sih kalau kami merencanakan konten selama sebulan. Sebelum kita masuk ke tutorial, ini ada alternatif. Misalkan teman-teman nggak pakai Notion, teman-teman tuh bisa pakai Google Calendar, bisa. Itu udah paling sederhana banget sih gitu ya kan. Ada Microsoft Teams, ada Google Calendar, ada Trello, Airtable, Monday.com, Asana, banyak providernya. Oke, tergantung teman-teman mau pakai kalender itu yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman tuh yang kayak gimana gitu loh. Jadi masing-masing tim itu akan beda, masing-masing konten kreator itu punya niche-nya masing-masing. Jadi nggak yang satu buat semua orang, nggak gitu loh. Jadi tergantung teman-teman butuhnya kayak gimana gitu loh ya kan. Hal penting, ini bukan endorsement. Jadi kami bukan affiliate partner dari Notion. Cuman kami pakai Notion karena di awal tim yang kecil ini, yang hanya sekian orang ini, kami pakainya Notion. Kalau misalkan pekerjaan kami di kemudian hari akan lebih kompleks lagi, perlu tim yang lebih banyak, ini bisa disesuaikan untuk ada GTD-nya. Tapi ini GTD ini untuk yang pekerjaan-pekerjaan yang lebih advance, lebih banyak macamnya, lebih complicated, lebih sophisticated lah sistemnya. Ini bisa pakai GTD dengan Notion. Tapi kita nggak akan bahas sedetail itu karena jelimet nantinya ya kan. Jadi kita yang dasar-dasarnya aja buat Notionnya. Ini salah satu alasan kenapa kami pakai Notion. Kekurangannya adalah ini butuh investasi. Gitu. Jadi kami memang untuk tim yang $10 per orang per bulan. Itu. Investasinya segitu. Cuman kami ketolong karena kami salah satu dari programnya si Stripe Atlas. Jadi ada diskon di situ, ada potongan. Cuman kalau buat teman-teman, kalau misalkan ini terlalu besar investasinya di awal, banyak provider lain, banyak aplikasi lain yang bisa teman-teman manfaatin. Oke, ini tampilan di menu utama Notion. Ini yang udah jadi gua nggak bisa tampilin. Cuma kita bikin baru aja biar teman-teman bisa langsung praktek di sini. Tadi gue select private dan tambahin page. Di sini kita bisa ubah nih template-nya mau yang kayak gimana. Oke, misalkan kita mau bikin kalender konten ya. Kita langsung tampilin ini task list. Ini sebenarnya tuh banyak gitu loh. Ada roadmap, ini pilihannya juga banyak gitu ya kan. Education juga ini jobnya kayak gimana. Terus banyak sini template-nya yang kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Cuman buat kali ini kita ke design task. Di sini ada task list. Kita use template-nya. Oke. Terus kita mau rename kali ya. Contoh kalender konten. Oke, kurang lebih kayak gini. Terus kalau misalkan ini by status, tampilannya akan kayak gini. Tapi kalau misalkan kita mau ngomongin soal kalender konten, berarti kita tampilannya kayak gini dong. Ada kalendernya dong ya. Oke, ini masih kosongan banget. Ini ketahuan kan gue recording hari apa, tanggal berapa. Oke.
Terus di sini kita misalkan mau buat Agustus nih, ya kan? Buat di Agustus. Oke, kita langsung ke Agustus. Di sini add items. Kemarin kita udah ngomongin soal 1 hari, 2 hari riset, yang selanjutnya persiapan, dan seterusnya adalah batch production. Oke, kita sekarang taruh deh nih riset, tema, dan judul. Di sini assignmentnya siapa? Kalau misalkan lo masih sendiri berarti kan nggak perlu banget ada team member ya. Di sini statusnya masih not started. Oke. Not started. Di sini priority-nya low, medium, high. Karena ini deket banget udah mau Agustus, kita taruh di high. Oke, date created hari ini, due date ini tanggal 1 Agustus. Ini mau ditambahin enggak waktunya? Kalau misalkan mau ditambahin, oke. Terus karena kita 1-2 hari, ceritanya kan 1-2 hari risetnya butuh mencari sumber bacaan sahih, ya kan? Oke, kita kasih end date di sini 2 hari misalkan. Terus kita nggak usah kasih include time di sini. Date format, time zone. Di sini kalau time zone day, month, year. Oke, di sini time format nggak usah karena kita nggak pakai time. Oke, ini ditaruh di sini. Ini mau apa nih? Kalau misalkan riset tema dan judul, berarti kan misalkan bulan ini kita mau ngomongin soal apa ya yang enaknya ya? Yang lagi happening apa ya? Oh, belajar dari rumah. Oke, berarti kita kasih ini di sini judul, tema ya, tema, theme, monthly theme. Kita buat tema bulanan di sini. Ini ada teks. Ini bisa kita pilih ini salah satunya. Mau teks, apakah number kah? Ada juga yang drop down kayak gini. Terus tergantung teman-teman butuhnya apa kayak gitu. Disesuaikan aja. Kalau misalkan ini monthly theme, kita select di sini. Tema adalah misalkan pembelajaran online. Jaran online. Oke, berarti ini udah selesai. Kalau misalkan ada catatan tambahan di sini bisa ditambahin. Oke, update, riset, tema, dan judul. Oke, udah selesai. Di sini akan tampil nih 2 hari. Terus kalau misalkan kita mau recording dan tayangnya hari Jumat, sebutlah ya kan. Oke, kita udah tambahin di sini buat persiapan nih. Preparation. Ini termasuk juga membuat script lo ya. Kalau misalkan preparation di sini persiapan plus dekorasi plus equipment di sini. Oke, tambahin di sini ya kan. Kalau balik lagi, kalau misalkan ini nggak ada timnya, berarti kan lo sendiri. Di sini not started. Terus priority-nya di sini high. Oke, di sini date created, due date tanggal 3 ya kan. Terus monthly theme di sini tulis lagi adalah pembelajaran online di sini. Terus kita mau kasih catatan apa nih? Kalau misalkan task list-nya apa, kita bisa tambahin di sini task to do. Apa? Misalkan kita mau menulis script opening, dan di sini ada membeli alat peraga. Oke, gak usah beli kali ya, mempersiapkan. Persiapkan alat peraga. Di sini ada checklistnya, di sini bisa. Dan kalau misalkan kita mau ada deskripsi di sini bisa juga. Ini teman-teman akan naruh di sini adalah judul video 1 misalkan. Video. Terus kita perlu siapin juga
apa ya deskripsinya. Kalau misalkan deskripsinya adalah video menjelaskan kan tips dan trik pembelajaran online. Oke. Menjelaskan tips dan trik. Oke. Di sini ada to-do list, menulis script, opening, dan ada lagi biasanya ini closingan. Ya kan? To-do list, menulis script, end screen. Oke. Ini sudah selesai di persiapan. Oke, 1 hari di sini persiapan. Kalau kita mau batch production di sini, oke, kita kasih batch recording. Judulnya gini aja, terus statusnya adalah next up, prioritasnya medium, no, high, ya kan, high. Terus due date-nya ini di sini mau dari jam berapa sampai jam berapa, di sini bisa jadi seharian penuh ya kan. Oke. Terus monthly theme ini balik lagi pembelajaran online. Di sini tambahin nih task list-nya apa? Oke, description. Kalau misalkan ini nggak mau ada deskripsi di sini, bisa. Kalau misalkan mau tambahin deskripsi bisa juga. Oke. Urutan recording. Di sini ada video 1, judulnya apa? A, B, C. Terus ada video 2, judul D, F, dan seterusnya. Kita lanjutin aja biar enak. Video 3, oke, kalau ini udah selesai, di sini ada tambahan lagi nggak? Kalau misalkan nggak ada tambahan lagi, oh ya udah. Kalau misalkan mau ada tambahan lagi, ini bisa disesuaikan add properties di sini. Mau yang teksnya yang tadi kayak gimana juga bisa. Kalau misalkan ditambahin checkbox juga bisa. Ya udah, sesuaikan aja sama yang teman-teman perluin, oke? Oke, batch production di sini. Kalau misalkan kita mau publishnya hari Jumat nih ya. Hari Jumat berarti kita mau ngomongin video 1 nih. Berarti kan kita hari Kamis ini adalah editing video 1. Assignmentnya kalau lo sendiri nggak usah ya kan. Next up, prioritas high, due date, monthly theme. Di sini tambahin aja judul video 1. Tadi apa ya? ABC ya. Ya kan? Tambahin di sini editing video. Oke? Di sini mau tambahin nih, mau template-nya apa nih? Kalau misalkan mau ditambahin template-nya itu banyak banget. Kalau misalkan mau ditambahin template di dalam template juga bisa gitu loh. Jadi ini tergantung teman-teman butuhnya apa. Kalau misalkan nggak ada terlalu yang kayak gimana-gimana, oh ya udah, ini dikosongin aja. Kalau misalkan ada isinya, misalkan di sini isinya adalah kita buat thumbnail, kudu banget ada kan di sini deskripsi. Nah ini bisa ditambahin nih di sini deskripsi video. Ini tulis aja A, B, C, D, E, F, G segala macamnya ya kan. Oke. Terus di sini balik lagi. Kalau misalkan to do list di sini openingnya mau berapa second. Terus kalau misalkan timestampnya mau dibuat atau enggak. Kalau misalkan kita mau
tambahin timestamp, berarti ini ada to-do listnya nih. Terus hashtag. Terus ada lagi misalkan ini ngasih thumbnail warna misalkan hijau gitu ya kan. Di sini thumbnail warna hijau. Terus end screen, jangan lupa end screen 20 second terakhir. End screen. Oke, hijau. Diomelin sama Grammarly ya kan gue. Oke, ini next up udah editing video. Yang selanjutnya ini publishing ya kan. Tayang video 1. Next up di sini priority high karena ini awal bulan banget kan ya. Ini judul video 1. Terus ini mau dibikin premiere atau enggak gitu ya kan. Ini terserah teman-teman nih. Premiere ini mau dikasih nggak nih jam berapanya? Misalkan tayang pukul 15.00 WIB. Oke. Di sini announcement segala macam kita bisa tambahin di sini. Oke. Kalau misalkan udah ya udah, lengkapin sama apa-apa aja yang teman-teman perlu lengkapin di sini. Dan kalau misalkan ini yang krusialnya ini di pekan pertama ini sampai editing. Kalau misalkan dari riset, preparation, dan batch recording ini bisa di pekan terakhir dari Juli 2021, itu lebih baik. Karena kan teman-teman bisa ada waktu buat editing lagi nih videonya. Kalau enggak, ya udah gitu ya kan. Misalkan tayang video setiap hari Jumat. Terus kita mau kasih jeda nih ya kan, editing video 2 hari cukup nggak buat istirahat? Kalau misalkan nggak cukup, ya udah. Berarti kan 3 hari nih. Di sini ada editing video 2. Di sini status next up. Priority medium karena dia ada di pekan kedua, nggak terlalu heboh banget ya kan. Judul video 2 di sini premiernya mau tanggal berapa? Pukul 15.00 WIB. Oke. Kalau misalkan ini mau di copy, ini gampang. Misalkan ini udah mau di copy, udah, ini jadinya udah benar belum? Kalau misalkan udah benar, ya udah, berarti udah benar. Terus kalau misalkan ini mau di copy, ini udah tinggal copy di sini duplicate. Oke. Copy of editing ini tambahin di sini video 2 kurang lebih sama, tambahin aja apa-apa yang diperluin di sini. Jadi nggak makan waktu terlalu banyak buat kita ngetik satu-satu gitu loh. Kalau misalkan template-nya dari awal udah bener, ini kedepannya akan enak. Oke, video, ini judulnya salah. Tambahin video 3 ya kan. Terus ini mau diduplikat lagi. Oke, duplicate. Nah, di sini kan ada video 4 nih. Karena prioritasnya ini masih 3 pekan berikutnya, berarti kan prioritasnya bisa low di sini. Oke. Terus kalau misalkan udah jadi di sini untuk editing, kita duplicate lagi nih tayang video 1. Kasih duplicate. Geser ke sini. Ini tayang video 2. Oke, priority-nya akan medium di sini. Tayang pukul sekian. Kalau udah jadi, kita save aja. Terus tambahin lagi nih
tayang video 3 kan? Duplicate. Video 3 di sini. Edit lagi. Priority masih medium. Judul video 3. Oke, tayangnya benar jam sekian. Oke, tambahin di sini. Duplicate lagi. Nah, ini udah enak nih kalau udah dari awal udah bener template-nya, kita kedepannya akan enak buat ngeditnya, terus kita juga nggak terlalu riweh buat copy lagi, typing lagi gitu ya kan. Ini udah tinggal diduplikasi aja gitu loh. Jadi teman-teman dari awal ini udah ada persiapannya juga gitu ya kan. Terus kalau misalkan riset tema dan judul buat September, ini udah tinggal di duplicate aja di sini, ya kan? Duplicate di sini, pindahin ke sini. Oke, riset tema dan judul pembelajaran, misalkan untuk September tatap muka. Nah, di sini udah selesai, not started, belum diiniin kan? Terus low di sini, oke. Terus preparation juga kita bisa duplicate lagi. Oke, copy of preparation. Di sini tadi judulnya temanya pembelajaran tatap muka. Dan ini akan tanggal 31 Agustus. Dan teman-teman bisa batch recording di sini juga, lanjutin aja kayak gini. Jadi ini akan lebih memudahkan kalau misalkan teman-teman dari awal udah tahu ini akan arahnya kemana. Jadi bulan selanjutnya ini sudah tinggal di edit-edit aja, nggak terlalu yang beneran dari awal banget teman-teman tulis ulang gitu loh. Jadi udah tinggal enak ubahnya sesuai dengan kebutuhan. Saat proses ini berlangsung kadang-kadang kan ada catatan-catatan tambahan. Nah ini udah enak banget kalau misalkan dari awal teman-teman udah tahu gitu loh. Kayaknya segitu dulu ini tutorialnya. Buat kalender konten yang lebih sederhana sudah kami upload di website kami www.alfayurika.education. Di situ langsung aja ke menu order. Oke, sekian dulu video kita hari ini. Moga-moga kontennya bermanfaat. See you next time. Bye.